Bila mana ada salah tutur kata pada diri kami dalam membawakan acara, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Japon beserta segenap perangkat, yang kami hormati tim dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, yang kami hormati perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang, yang kami hormati perwakilan dari Kepolisian Resor Jombang, yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader dan juga tokoh perempuan, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada pagi yang cerah ini di hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024, bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Japon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sesaat lagi kita ikuti bersama rangkaian acara inti penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL Desa Kelurahan di Desa Japon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Mengawali acara pada pagi hari ini, senantiasa kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Biridhoillah syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dihaturkan terima kasih sebagai wujud rasa cinta tanah air Indonesia serta rasa bangga pada bangsa Indonesia. Dengan sikap sempurna, marilah kita lantunkan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin undangan dimohon berdiri. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, berikut acara yang pertama, marilah kita ikuti bersama sambutan oleh Kepala Desa Japon kepada yang terhormat Ibu Endang Fatmawati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati
tim dari BPN, kemudian yang saya hormati perwakilan dari Kejaksaan dan juga dari Polres, yang saya hormati perangkat desa, kemudian RT RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga seluruh undangan pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini penjenengan semua bisa hadir dalam acara penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan PTSL di Desa Njabon dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedoyo nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nggih. Yang kedua kalinya shalawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, putra terbaik dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih, selamat datang dari BPN karena sudah memberikan program PTSL ke Desa Njabon. Bapak Ibu, pirsa nggih PTSL itu napa? Sertifikat gratis, Bapak. Lek wong awam ngarani niku pemutihan, ngoten nggih. Soalnya ini banyak warga masyarakat saya yang tanya, Bapak, Bu Lurah, mboten enten pemutihan ta? Ngoten, Bapak. Mboten enten prona ta? Dulu memang zamannya Pak Eko sudah pernah dilaksanakan prona 2 kali, alhamdulillah. Dan sekarang Desa Njabon mendapatkan program PTSL. Jadi tujuannya PTSL di sini, insya Allah memberikan perlindungan untuk kepemilikan hak secara sah. Jadi penjenengan yang belum mempunyai sertifikat, makanya PTSL ini singkatannya pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nanti disampaikan banyak sekali dari BPN itu apa PTSL, terus terkait dengan persyaratannya itu apa saja, nanti disampaikan. Saya hanya mengulas sedikit saja. Jadi PTSL itu pensertifikatan yang belum pernah, sama sekali. Jadi kepemilikannya itu masih terdaftar di letter C desa. Jadi belum sama sekali mensertifikatkan. Misalnya Ibu Ani mempunyai tanah, orang tuanya mempunyai tanah. Ini dari dulu sampai sekarang tanahnya masih tercatat di letter C dan belum bersertifikat. Itu nanti bisa diusulkan untuk PTSL. Tapi kalau orang tuanya dulu itu sudah bersertifikat, kemudian meninggal dan anak-anaknya ini mendapatkan hak waris tapi belum dipecah, itu tidak bisa. Nah, itu salah satunya. Jadi PTSL ini benar-benar belum pernah sama sekali untuk mensertifikatkan tanah. Dan juga tidak bisa balik nama juga boten sakit, Bu. Misalnya penjenengan beli dari si A, kemudian ingin mensertifikatkan ikut programnya PTSL boten sakit. Ngoten nggih. Kemudian untuk yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini, karena sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya sehingga menghadiri undangan desa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan PTSL ini saya berharap bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena yaitu tadi salah satunya kalau sudah punya sertifikat itu kan gampang, Bu. Istilahnya ajenge golek pinjaman duit nang bank niku kan gampang. Gitu. Jaminane nopo sertifikat wis mesti di ACC lho niku. Ngoten. Nah, nggih. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon berkenan nanti apa ini kegiatan ini bisa
dilaksanakan, bisa diperhatikan sampai selesai. Ngoten nggih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta para perangkat desa, kemudian juga rekan-rekan perwakilan dari BPN Kabupaten Jombang, rekan-rekan dari Polres Jombang, juga para warga Desa Japon calon peserta PTSL. Sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan secara singkat oleh Ibu Kades mengenai PTSL. Ya pada intinya PTSL ini memudahkan bagi para Bapak Ibu sekalian yang sama sekali tanahnya belum mempunyai sertifikat. Nah, namun demikian terkait nanti teknis bagaimana cara pengajuannya seperti apa, nanti secara lebih lengkap akan disampaikan rekan-rekan dari pihak BPN. Namun demikian, walaupun secara umum prosesnya nanti ini bisa dikatakan lebih mudah daripada proses di luar PTSL, ini kami selaku aparat penegak hukum berharap pada saat teknis pelaksanaan nanti tidak dilakukan tindakan-tindakan atau perbuatan tercela. Di sini mungkin bisa saya sedikit gambarkan. Biasanya tadi Bu Kades itu juga sempat menyontohkan terkait dengan tanah waris ya. Tanah waris ini biasanya kan dimintakan surat keterangan dari para ahli waris. Nah di sini ini nanti jangan sampai ada kesan istilahnya menggampangkan ketika memintakan surat keterangan ahli waris dari para ahli waris, mungkin karena ada yang rumahnya jauh di luar pulau, terus tanda tangannya dipalsukan atau seperti apa. Nah kami berharap jangan sampai hal seperti itu dilakukan. Mungkin ketika tanda dipalsukan, oke, berkas bisa diproses, tapi jangan sampai nanti di kemudian hari timbul masalah. Ketika si ahli waris yang merasa tidak pernah bertanda tangan di surat keterangan waris tadi komplain, nah ini kan akhirnya di kemudian hari timbul hal seperti itu. Nah itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, biasanya pada saat teknis di lapangan ini, pada saat pengukuran dipasang patok segala macam, biasanya yang terjadi ini patoknya yang digeser seperti itu. Nah ini juga jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena ya tadi ada ancaman hukumannya tersendiri juga. Mungkin kalau dari saya sementara sedemikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita ikuti arahan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Polres Jombang. Dalam hal ini akan disampaikan dari Satreskrim kepada yang terhormat Bapak Denny Purwa Iswanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya lengkapnya Denny Purwa Iswanto, pangkat Aibda. Sehari-harinya dinas di Satreskrim Polres Jombang. Berkaitan dengan penyuluhan atau sosialisasi PTSL ini, kami ditugaskan oleh pimpinan untuk mendampingi dari BPN, memberikan pemahaman berkaitan supaya tidak terjadi pelanggaran hukum berkaitan dengan proses pada saat nanti dilakukan pendaftaran PTSL. Sehingga untuk menghindari itu maka kami lakukan sosialisasi dulu. Karena potensi pelanggaran hukum itu besar kemungkinan akan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jaksa tadi, diantaranya tadi misalkan pemalsuan atau penyerobotan batas patok itu. Nah,
sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bu Kades tadi, bahwa PTSL ini adalah untuk mendapatkan sertifikat gratis. Lah, untuk mendapatkan sertifikat itu setidaknya panjenengan sedaya harus punya bidang tanahnya dulu. Nek boten gak ada bidang tanah, nggih boten saged daftar, boten angsal sertifikat. Nggih to? Nggih. Boten kok terus daftar sertifikat gratis. Nah, syaratnya kedah gak ada tanah rumiyin. Nek pun gak ada tanah, kedah gak ada bukti kepemilikan atau perolehan hak atas tanahnya dulu. Dan dengan catatan tanah itu yang didaftarkan melalui PTSL belum pernah didaftarkan sertifikat atau belum ada sertifikatnya. Kalau untuk pemecahan tidak bisa, harus yang tadi disampaikan dari letter C. Nah, kalau yang tidak punya letter C bagaimana? Kan ngoten, punya tanah tapi tidak punya bukti kepemilikan. Itu diatur di PP 2497, cuman kebanyakan itu dipelintir, cuma dikutip sebagian kalimatnya saja. Apabila sudah menguasai 20 tahun suatu bidang tanah berturut-turut, bisa didaftarkan sertifikat. Sing sing biasanya dipelintir namung niku, padahal niku enten kalimat sing sebelumnya ada kalimat lagi dan di belakangnya ada kalimat lagi. Cuma kebanyakan dipungkas. Nah, kalau sudah menempati 20 tahun berarti bisa daftar sertifikat. Tidak seperti itu. Itu harus dibuktikan dengan bahwa panjenengan sudah menempati itu 20 tahun berturut-turut dan memang itu bisa disaksikan oleh beberapa orang di sekitarnya bahwa itu memang yang menempati atau memiliki bidang tanah secara turun-temurun itu adalah jenengan atau sak piturut ke atasnya. Bukan kok terus misalnya jenengan sudah merasa garap itu, misalnya kebun jenengan yang garap sudah selama 20 tahun, wis tak daftar nih, aku menguasai 20 tahun, tidak seperti itu. Kemudian yang sering terjadi juga nanti berkaitan dengan masalah hukum itu adalah sengketa. Salah satunya tadi yang waris, terus nanti ada tanah itu sudah dijual oleh mbah-mbahnya dulu tidak disampaikan, kemudian sudah dikuasai oleh orang lain, terus itu biar tanah yang baku kok, padahal sudah dijual. Kalau dulu jualnya tahun 80-an, 70-an, 60 itu pakai surat segel. Jual belinya yang pojoknya itu ada gambar Garuda itu. Lah itu seringkali yang tidak disampaikan oleh mbah-mbahnya ke ahli waris. Itu sering kami menerima laporan perkara itu seperti itu. Nah, terus kadang juga terkait waris. Dulu-dulunya itu sudah dibagi secara lesan. Kalau orang dulu kan gitu, iki le bagianmu, induk bagianmu, tanpa diikuti bukti secara tertulis. Akhirnya setelah mbah-mbahnya tidak ada rebutan. Yang sering terjadi seperti itu. Goro-goro royoan tanah akhirnya seduluran pedot. Nggih. Pun ngantos terjadi seperti itu, nggih. Saya rasa dari saya penyampaian terkait masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pun
Lurah Desa Jabon, yang saya hormati Bapak dari Kejaksaan dan Kepolisian. Langsung saja, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari tim PDSL di Desa Jabon ini. Pada tahun 2024 ini Desa Jabon mendapatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pada Desa Jabon ini karena keterbatasan target Bapak Ibu akan dilaksanakan 2 tahun anggaran, yaitu pada tahun 2024 dan tahun 2025. Pada tahun 2024 ini seluruh bidang tanah di Desa Jabon akan diukur lengkap. Jadi entah itu bersertifikat atau belum, akan dilakukan pengukuran sesuai batas yang sudah disepakati, seperti itu. Karena target di Kantah Kabupaten Jombang pada tahun 2025 itu Kecamatan Jombang sudah terukur lengkap semua. Oleh karena itu di Desa Jabon ini mendapatkan target PDSL di tahun 2024. Dari total target yang diberikan di Desa Jabon, estimasi total luas tanah Desa Jabon itu ada 200 sertifikat terlebih dahulu. Itu untuk awal kenapa Desa Jabon terpilih. Jadi total 89 hektar tadi, estimasi kurang lebih untuk bidangnya itu kalau dihitung rata-rata itu kurang lebih ada 2000 bidang. Tapi untuk pastinya nanti disesuaikan dengan SPPT yang ada, nanti apakah ada pemecahan atau tidak. Gitu. Itu untuk di bidang di Desa Jabon. Setelah itu syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan PDSL ini yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kejaksaan dan Bapak Kepolisian. Syarat pertama adalah memiliki bidang tanah. Ini wajib, jangan sampai tidak memiliki bidang tanah tapi ngeyel untuk mengajukan sertifikat. Nah, bidang tanahnya di mana? Kok tidak memiliki bidang tanah? Contohnya biasanya bahu jalan atau bahu sungai. Itu harusnya miliknya negara tapi diaku-aku sebagai tanahnya. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang syarat pertama yaitu memiliki bidang tanah yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah niki nopo ya, mungkin surat jual beli yang disaksikan oleh 2 saksi dan desa, biasanya disaksikan oleh 2 saksi dan disaksikan oleh desa. Niku. Terus yang kedua adalah batasnya sudah terpasang dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan. Niki batasnya harus sudah terpasang. Kalau belum ada batasnya, jadi tanah itu masih statusnya biasanya masih bersengketa. Jadi sebelum melakukan kegiatan pengukuran di Desa Jabon ini, batas bidang tanah yang sudah dibuktikan dengan alat bukti yang sah itu harus dipasang patok batas. Patok batas ini bisa berupa yang pertama yang permanen pondasi atau tembok, mungkin yang semi permanen berupa patok beton atau paralon yang dikasih cor-coran dan ditanami oleh besi cor. Terus bisa menggunakan kayu jati juga, kayu jati yang tapi biasanya umumnya pakai beton cor. Beton cor kalau bisa dikasih sepatu untuk masangnya, biar kalau misalnya sudah terpasang dan sudah disepakati tidak dipindah-pindah lagi. Agak kalau diangkat bisa ketahuan dan kesulitan untuk yang ngambil. Itu yang untuk tubuh batas. Terus untuk masangnya nanti harus disaksikan dengan tetangga yang berbatasan dan memiliki hak. Pun sampai misalnya tetangga, benar tetangga tapi itu yang kontrak, jangan. Tapi harus yang memiliki hak di situ. Jangan sampai misalnya yang kontrak jenengan suni saksi, ya nanti yang punya tanah
gremeng loh, iki sapa sing nyekseni batas di sini gitu. Jadi harus yang menyaksikan antar tetangga yang berbatasan yang memiliki hak yang sah. Nggih, niku yang penting. Pun sampai masang batasnya tengah wengi jam 12 malam, jam 11 malam, moro-moro dipasang, isuk-isuk moro-moro wis ada batasnya. Nggih, itu untuk masang batas. Entah itu keluarga, entah itu sanak saudara, itu tetap tanahnya wajib dipasang batas. Entah itu mungkin banyak kasus waktu pengukuran nyepelekan batas, salah batasnya pas kritis itu aja ngoten. Mungkin sekarang masih kakak adik. Kalau sudah nanti tiba cucu, lah batasnya dulu tembok bukan kritis. Wis jarine mbahku itu dhisik tembok, duduk kritis, padahal dulu kesepakatannya kritis. Itu yang harus dipastikan. Kalau misalnya batasnya tembok, juga harus dipastikan tembok itu milik siapa. Tembok bersamakah, atau tembok yang kanan, atau tembok yang kiri. Seperti itu. Jadi batas bidang tanah. Kalau kesulitan antar tetangga, kesulitan tidak menemui titik tengah, lah ini harus dihadirkan saksi dari perangkat desa yang bisa menengahi. Oke. Kalau misalnya tanahnya sudah bersertifikat, ya nanti untuk saksinya bisa menghadirkan BPN. Tapi kalau menghadirkan BPN nanti ada biayanya, tunjuk batas. Oke. Itu untuk batasnya. Yang pertama, tanah sudah syaratnya tadi tanah harus ada dan sudah valid haknya. Yang kedua, batasnya. Yang ketiga adalah biaya. Oke. Mungkin dari yang paling riskan di Desa Njabon, apalagi di Desa Njabon ini sudah pernah ada prona. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan prona tahun 2014 ya. 2014 itu tahun 2014 memang dari BPN sebetulnya belum ada aturan dari SKB 3 Menteri untuk biaya pendaftaran. Aslinya untuk prona itu gratis. Tapi di kegiatan PTSL ini di dalam peraturan SKB 3 Menteri itu dibebankan biaya Rp150.000. Jadi tidak gratis ya, untuk kegiatan PTSL ini dibebankan biaya Rp150.000. Di dalam biaya Rp150.000 itu pun tidak masuk ke BPN, itu dikembalikan untuk keperluan Bapak Ibu sendiri. Itu meliputi 3 patok dan satu materai. Jadi 3 patok sama 1 materai. Nah sisanya niku 150.000 untuk kegiatan administrasi, misalnya kayak fotokopi, terus riwariwi petugas ke kantor panitia, ke kantor pertanahan untuk misalnya konsultasi berkas. Jadi itu dikelola oleh panitia sendiri, tidak ada biaya itu masuk ke BPN. Jadi 150.000 itu untuk biaya patok dan untuk materai dan untuk berkas-berkas yang butuh difotokopi dan untuk biaya petugas panitia konsultasi ke kantor pertanahan Kabupaten Jombang. Itu untuk biayanya. Kalau misalnya pengukuran nanti apakah dipungut biaya? Di dalam pengukuran tidak ada pungutan biaya. Jadi jenengan di dalam pengukuran hanya wajib untuk menunjukkan batas bidang tanah dan harus hadir waktu pengukuran. Pun sampai ketika pengukuran jenengan mewakilkan atau tidak ikut menyaksikan. Nanti kalau tidak ikut menyaksikan waktu terbit sertifikat batasnya keliru, ya kita tidak bisa bertanggung jawab. Soalnya itu ketika jenengan waktu pengukuran tidak menyaksikan. Hanya cukup menyaksikan, syukur-syukur disuguhi ngombe nggih monggo, tapi itu tidak wajib. Maksudnya yang wajib itu menyaksikan pengukuran. Menyaksikan pengukuran nanti untuk jadwal pengukuran akan diinfo dari desa. Waktu mau pengukuran nanti kapannya waktunya akan diinfo dari desa. Nah itu
kewajiban jenengan untuk menunjukkan batas bidang tanah yang sudah disepakati antar tetangga yang berbatasan. Entah itu pun bersertifikat atau belum, nanti akan diukur semuanya karena PTSL ini satu desa lengkap. Kegiatannya nanti yang pertama dilakukan adalah foto drone untuk memastikan lokasi yang akan diukur. Setelah itu identifikasi lapangan oleh petugas ukur dari kantor pertanahan Kabupaten Jombang. Itu untuk biayanya 150. Setelah biaya 150 itu dibebankan juga biaya BPHTB. Biaya BPHTB ini kenapa? Biaya pajak untuk peralihan bidang tanah. Namun alhamdulillah kita bersyukur di Kabupaten Jombang sejak tahun 2020 Ibu Bupati mengeluarkan peraturan Bupati yang membebaskan untuk program PTSL ini dibebaskan untuk biaya BPHTB. Jadi tidak dibebankan BPHTB. Coba kalau misalnya dibebankan BPHTB nanti untuk biaya peralihannya, jenengan kalau pernah mengurusi balik nama sertifikat, yaitu pajaknya lebih besar daripada biaya pengurusan sertifikatnya. Itu biaya BPHTB. Jadi untuk biaya sertifikat ini sebetulnya dibebankan dua biaya, yang satu BPHTB, yang kedua SKP 3 Menteri 150. Namun di Jombang ini ada Pergub yang menggratiskan untuk kegiatan PTSL ini tidak dibebankan. Jadi hanya cukup biaya 150.000. Tolong diingat-ingat 150.000. Kalau misalnya ada oknum yang meminta lebih dari 150.000 ini, tolong disampaikan. Karena itu nanti bisa menjadi sanksi antara desa nanti tidak jadi ikut program, atau kalau misalnya lebih dari 150 dikasih kewenangan mau mengembalikan atau tidak jadi program. Tolong kerjasamanya nanti, kalau misalnya paling tidak diingatkan terlebih dahulu bahwa biayanya hanya 150.000 rupiah. Ini pun ada aturannya SKP 3 Menteri. Soalnya pengalaman dari desa yang lebih dari 150 itu nanti dipanggil oleh bapak berdua yang di samping. Nanti urusannya sama bapak-bapak kejaksaan sama bapak-bapak kepolisian. Itu untuk biaya. Untuk selanjutnya yang mungkin dari bidang sampun, batas bidang sampun, biaya sampun. Nah, selanjutnya ini untuk kegiatan pada tahun 2024, hanya pengukuran terlebih dahulu. Nah, namun tidak menuntut kemungkinan kalau misalnya berkas sudah lengkap bisa dihimpun sekalian. Jadi ketika tahun 2025 masuk, berkas itu sudah fix, ukurannya sudah ada, langsung bisa kita proses dan nanti sertifikatnya bisa cepat jadi. Terus tambahan lagi, sertifikat untuk nantinya akan berbentuk sertifikat elektronik. Napa niki sertifikat elektronik? Sertifikat elektronik nanti BPN sekarang sudah beralih ke menuju ke elektronik. Jadi sertifikatnya nanti tersimpan di HP atau di aplikasi, namanya aplikasinya Sentuh Tanahku, dan juga nanti berbentuk cetak, namun cetaknya berupa 1 lembar. Jadi tidak berupa buku hijau lagi sekarang. Sertifikat sekarang, kalau jenengan punya sertifikat, nanti kalau misalnya diajukan peralihan hak atau jual beli dan sebagainya, nanti keluarnya akan berupa sertifikat elektronik. Jadi kalau misalnya jenengan ibu bapak ini punya sertifikat, itu bisa terlihat kalau mengunduh, kalau punya HP, nama aplikasinya Sentuh Tanahku. Niku license dari BPN. Itu bisa nanti keluar di situ, jenengan verifikasi terlebih dahulu. Nanti data-data jenengan bisa, kalau sudah punya sertifikat akan muncul di situ.
Kalau sudah punya sertifikat ternyata nggak muncul di situ, lah bisa jadi itu sertifikatnya di BPN atas nama orang lain. Nah itu silakan berkonfirmasi ke BPN. Itu info tambahan. Untuk selanjutnya untuk pemberkasan akan dijelaskan oleh tim dari teman-teman kami Bapak Widodo untuk masalah pemberkasannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Lurah, yang saya hormati wakil dari Kejaksaan, Pak Yoga dan Pak Denny dari Kepolisian dan Bapak Ibu sekalian. Dari awal sampai akhir sepertinya sudah lengkap apa yang disampaikan dari semuanya, termasuk dari teman kami satu tim Pak Irul. Mungkin kami hanya menambahi sebagian terkait mekanisme atau apapun yang nanti dari Bapak Ibu sekalian yang harus disiapkan. Mungkin garis besar kita juga saya sampaikan, PTSL adalah program dari Presiden. Kita hanya diberi tugas, diberi wewenang untuk melaksanakan karena memang sertifikat dasar hukumnya ada di kita, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria, dan segala petunjuk pelaksanaannya pun atau turunannya hingga PTSL ini sudah bisa dilaksanakan dan dimulai tahun 2018 karena memang Presiden berkeinginan negara kita tercinta ini bisa mendapat sertifikat semua atas tanah-tanahnya. Semua itu adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Bapak Ibu sekalian dan juga tidak menutup supaya adanya pergerakan di bidang ekonomi masyarakat. Karena misalkan panjenengan nek utang nganggone BRI atau melalui dengan istilahipun surat pernyataan jual beli atau segel paling angsale 15-20 juta niku nek utangnya wis ping 5 ping 6. Tapi nek sertifikat insya Allah bisa menjadikan modal yang lebih sepanjang Bapak Ibu sekalian harus bisa menerima manfaatnya pun. Maksudnya menerima manfaatnya adalah pemanfaat dari pinjaman itu benar-benar untuk usaha. Biasanya puterannya jalur motor dituruti, lali nek tiap bulannya bayar, kok nek gak iso bayar, akhirnya lemai dipendet kali pihak bank melalui eksekusi. Terus harus diperhatikan itu juga sebagai kaidah manfaat ekonomi sesuai dengan apa yang diharapkan penggagasipun supaya masyarakat mempunyai kepastian dan juga ada nilai tambah manfaat. Dan juga saya sampaikan juga sesuai dengan apa yang diamanatkan, PTSL diketuai atau ditunjuk dari oleh kepala kantor, dibentuk yang namanya tim PTSL yang diketuai oleh seorang ketua tim dengan 2 wakil dari fisik dan wakil dari yuridis dan anggotanya. Terus segala kegiatan yang terkait PTSL di luar mekanisme kantor BPN, artinya yang bertanggung jawab penuh adalah tim
dengan anggotanya. Dan juga saya sampaikan juga karena di sini sudah pernah corona gitu Bu, program PTSL kalau saya menganggap itu program kejujuran. Kenapa saya sampaikan program kejujuran? Karena PTSL itu lain sekali dengan Prona ataupun Bapak Ibu sekalian kalau mendaftar melalui rutin. Kalau melalui rutin dengan mungkin harus runtut dengan letter C tahun 60 Ibu. Nanti riwayat tanah juga harus runtut dari tahun 60 sampai dengan sekarang, dan mungkin diakhiri dengan proses pembuatan akte notarial atau di PPAT yang juga jelas ada banyak sekali kewajiban dari Bapak Ibu sekalian. Salah satunya yang paling membebani adalah biaya perolehan pajak atau BPATB yang tadi sudah disampaikan dari rekan kami. Jelas itu sangat membebani sebagai perbandingan mawon kalau nilai tanahnya 100 juta Bapak Ibu, panjenengan kurang lebihnya untuk BPATB-nya itu sekitar 1 juta Pajak penjualnya nanti 2,5% kali 100 sekitar 2,5 juta. Itu 3,5 juta itu baru pembayaran pajak. Terus ini sebagai perbandingan, makanya monggo informasi yang ada ini tolong diberitahukan kepada tetangga saudara yang punya tanah di Desa Jabon yang belum bersertifikat. Dan bukan hanya tanah masyarakat saja yang bisa disertifikatkan Bu, mungkin tanah wakaf harus juga menjadi perhatian. Masjid, musola nanti harus juga diikutkan, termasuk juga tanah TKD. Itu tetap harus kita ikutkan Bu. Dengan segala ketentuan yang berlaku, artinya mungkin wakaf nanti juga harus ada akta ikrar wakaf, itu pengecualian Kalau untuk tanah masyarakat cukup nanti sangat simpel artinya simpel itu panjenengan Bapak Ibu sekalian cukup kertas 1 lembar ini nanti mungkin bisa terbit sertifikat. Kenapa saya sampaikan sangat simpel? Karena cukup 1 kertas. Artinya bukti penguasaan itu sangat simpel, tetapi tidak mengurangi makna hukum yang ada Misalkan jual beli pihak penjual, kalau suami istri nanti yang menjual suaminya, istrinya wajib ikut menyetujui. Ojo sampai gak setuju buatan delik-delikan didol, make akhirnya nek konangan terus gegeran, akhirnya make duko Melayu neteng bulura, duko teng Pak Deni, dan tidak menutup kemungkinan nanti juga larinya di kantor di Denanyar Bu, ampun sampai karena biasanya nek wong kadung mangkel-mangkelan akhirnya melayu ning ngoten iki wau wong maneh mungkin duit didol gawe dolen nang ngene sing boten-boten ngoten niku. Dadi makna hukumnya harus terpenuhi syarat-syaratnya, syarat sahipun menjual karena itu sudah sesuai dengan amanah 174 Undang-Undang Perkawinan. Harta yang menjadi harta bersama otomatis menjual harus ada persetujuan dari istri atau suami. Dan bila mana nanti mungkin istri atau suami salah satunya meninggal, harus ada persetujuan dari anak. Ini Bapak Ibu sekalian, ngapunten utamanya Bu Kades oleh Pak Cari, karena ini sangat mendasar. Jangan sampai meskipun munine persetujuan tanda tangannya setunggal, tapi mangke jenengan ditimbali Pak Deni ataupun mangke menyampai ke Pak Yoga karena itu harta bersama. Artinya harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama suami istri. Makanya dodol kudu wong loro ojo terus didol bapak itu dipayune 300
kena bojone 100. Ngoten nggih. Dados artinya harus kedua belah pihak harus menyetujui dan menandatangani. Itu poin yang sangat penting. Karena maknanya peralihan adalah pihak yang menjual, begitu tanda tangan itu dibubuhkan di dalam surat pernyataan baik hibah atau jual beli, haknya hari itu juga sudah beralih. Hanya sudah beralih otomatis kepada pihak yang kedua. Saya kira pakai hibah dan jual beli seperti itu, meskipun hibah, mungkin bapak ke putranya, tetap anaknya yang lain nanti harus ikut menyetujui. Karena nopo cek gak dianggap pilih kasih. Biasanya ngoten nek sekolah meskipun sudah dewasa tidak terlalu memikir karena belum ada kebutuhan yang mengikuti. Tapi kalau nanti sudah besar, sudah mengikuti, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, insya Allah biasanya wonten gegeran. Makanya lebih baik apa yang menjadi aturan atau menjadi rujukan dari undang-undang harus dipenuhi. Utamanya nanti Bu Lurah nek bojone gak tanda tangan nang persetujuan gak usah dielokno. Timbangannya ku rame atau ada masalah di kemudian hari. Terus terkait mungkin jual beli Pak sepertinya sama Ibu, terkait persyaratan dan lain-lain. Dan terkait alasan ibu Bu yang mungkin ini yang penting juga, alasan nanti Bapak Ibu sekalian boten usah kuwatir direne jenengan boten duwe letter C, duwe letter D, boten usah kuwatir karena sesuai dengan juknis kami di PTSL tidak harus merujuk letter C. Cukup dengan yang namanya DHKP. Supra DHKP Ibu. DHKP adalah buku turunan dari pajak yang jenengan bayar. Terus nanti alasannya lebih simpel pakai DHKP Ibu. Kalau nanti letter C kami juga bingung karena letter C itu rata-rata usianya sudah tahun 60 kalau sampai sekarang sudah sekitar 64 tahun 64 tahun kalau ditambah aturan dewasa di dalam hukum 17 tahun berarti minimal usianya sekitar 77 dan hampir kayaknya di sini tidak ada yang umurnya 77 Terus kami sangat-sangat memberikan kemudahan dengan catatan tidak mengurangi makna hukum yang nantinya juga Bapak Ibu sekalian supaya tidak terjerat atau terbawa dalam pelanggaran-pelanggaran hukum. Bapak Ibu sekalian, terus utamanya di perangkat desa, buku DHKP kan moten, nanti buku DHKP itu misalkan nomornya di lembar 100 Bu, lembaran itu nanti di fotokopi, dilegalisir Bu Kades itu sudah cukup sebagai alasan selain dari bukti perolehan karena letter C sebenarnya juga Bapak Ibu sekalian kadang-kadang orang kan letter C itu adalah bukti pemilikan boten. Letter C petok D adalah turunan pajak sama dengan DHKP. Jadi jangan mengkultuskan bahwa kalau wis duwe letter C berarti saya pemilik tanah, bukan. Karena atas nama di dalam SPPD bukan merupakan atau bukan tentu sebagai pemilik. Itu nanti didukung dengan perolehan hak, baik hibah, jual beli, waris, dan nanti juga di form dari BPN ada yang namanya penguasaan fisik yang ditandatangani Bapak Ibu sekalian. Terus surat pernyataan penguasaan fisik kenapa kita sampaikan
surat pernyataan. Karena nanti Bapak Ibu sekalian yang menandatangani ndak ubahnya panjenengan meyakini nggih, dan semua yang ditandatangan tersebut di atas adalah kebenaran yang jenengan akui dan tidak akan melibatkan kami dari pihak perangkat desa ataupun dari pihak kami selaku anggota tim PDSL nggih. Tanggung jawab penuh pribadi masing-masing. Artinya jenengan nek ngakoni lemah iku berarti panjenengan harus bisa mempertanggungjawabkan secara hukum bahwa tanah itu memang benar-benar milik jenengan. Nanti penguasaan fisik itu sebagai acuan selain dari bukti penguasaan gitu. Dan terkait alasan saya kira sudah paham gitu dulu karena ini masih nanti juga masih panjang tahapannya pun, dan kemungkinan mudah-mudahan saya juga minta doanya dari Bapak Ibu panjenengan, mudah-mudahan di Desa Japon juga bisa dilaksanakan di tahun 2024 gitu, karena memang DIPA kami baru tercakup untuk proses pengukuran. Terkait target SHT-nya kita masih menunggu LIPA dari kantor pertanahan lain. Mudah-mudahan bisa terrealisasi hingga mungkin bisa dilaksanakan target SHT-nya di tahun ini. Ada satu catatan juga terkait waris Bapak Ibu sekalian, karena waris itu paling banyak menyita waktu dari Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk yang ada kaitannya sama waris, mohon kalau memang berkeinginan mengikuti PDSL, dimulai sekarang segera dibuatkan yang namanya surat pernyataan waris. Nanti Bapak Ibu sekalian sowan ke Pak Cari atau ke Bu Lurah dengan membawa akte kematian kalau yang sudah punya, kalau yang belum surat kematian, kalau belum lagi nanti minta dari Pak Cari untuk dibuatkan surat kematian dengan membawa fotokopi KTP KK semua ahli waris, jangan ada yang ditinggalkan. Dan kenapa saya sampaikan waris ini panjang, karena mungkin waris ini mungkin domisilinya enggak hanya di Jombang saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang di luar kota, makanya harus dari mulai sekarang segera di berkas, karena nanti selain mengetahui kepala desa juga harus diketahui oleh camat, sesuai dengan aturan yang terbaru di peraturan Menteri ATR BPN 16 tahun 2021 itu wajib disahkan oleh kepala desa dan camat, dan juga tidak menutup kemungkinan ngapunten Bu Lurah, karena sesuai dengan aturan yang terbaru waris juga bisa dibuat di hadapan notaris. Terus waris nanti kalau misalkan ada orang luar kota tanahnya di sini, beliaunya punya surat akta waris yang dibuat secara notaril atau di hadapan notaris tetap sah menurut hukum terus tidak usah harus suruh buat lagi. Yang menjadi catatan cuman biasanya waris kalau ada anak yang masih di bawah umur, harus Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan. Nanti misalkan ada anak atau putra yang masih di bawah umur, sepanjang kedua orang atau salah satu dari orang tuanya masih hidup, tidak usah atau tidak memerlukan putusan pengadilan, cukup dibukakan namanya surat pernyataan perwalian yang diketahui oleh kepala desa. Maksudnya di bawah umur itu di bawah 17 tahun. Ini kadang-kadang memang sering terjadi, begitu berkas sudah masuk, anak masih 10 tahun, 15 tahun, ternyata tanda tangan di
surat perjanjian. Itu pun harus digarisbawahi nggih, karena sesuai aturan yang ada, orang yang bisa melakukan atau melaksanakan korban hukum adalah dewasa. Kayak gampangan dewasa adalah minimalnya 17 tahun atau sudah menikah atau sudah memiliki identitas berupa kartu tanda penduduk. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terkait mekanismenya nanti mungkin pendaftaran mungkin lebih lanjut ya, kalau nanti sudah ada penetapan lokasi atau pelantikan dari Bapak Bu Kades sebagai tim adjudikasi melengkapi tim kami. Nanti proses secara teknis internalnya terkait pembutuhan panitia, pendaftarannya nanti baru kita sampaikan gitu. Karena ini sebenarnya sosialisasi awal, jadi belum masuk ke ranah situ gitu. Terkait nanti tadi yang sudah disampaikan Mas Irul gitu, mungkin saya garis bawahi lagi Bu gitu. Sepanjang belum ada perubahan terkait masalah biaya yang nanti ditarik oleh tim PTSL desa yang dibentuk oleh kepala desa hanya Rp150.000. Itu pun nanti wajib dari panitia memberikan kwitansi. Kenapa sih ke panitia bukan perangkat? Karena memang sesuai perbumnya, susunan panitianya kurang lebih ketua, sekretaris, bendara, anggota, tidak boleh dari unsur perangkat desa. Tidak boleh dari unsur perangkat desa, karena di situ ada unsur biaya yang dihimpun dari masyarakat. Jadi harus dari masyarakat murni, dan biayanya pun sesuai dengan aturan baik SKP 3 Menteri ataupun Perbuk di pasal 9 150.000. Tidak ada lain, karena memang di perangkat desa memang sudah ada aturan terkait SPOPP, pembuatan surat dan lain sebagainya. Ibu mohon maaf, seperti di kami biaya itu murni untuk kegiatan panitia yang tercover, salah satunya adalah 1 materai 3 patok. Kenapa kok cuma 1 materai ini? Karena memang biaya minim dan bila mana nanti ada kekurangan materai, panjenengan harus melengkapi, tidak dalam bentuk uang, harus menyampaikan dalam bentuk barang materai. Karena memang kenapa sih kita menggandeng dari pihak kepolisian dan kejaksaan supaya pelaksanaan PTSL ini berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah sampai dengan selesai, karena memang beliau-beliau yang punya kewenangan dalam hal penindakan dan penuntutan, karena di BPN hanya sebagai instansi pencatat. Meskipun mungkin tanda tangan ini palsu, kita tidak berhak untuk menguji materi. Nanti dari beliau-beliau yang berhak menguji atas materi bila mana ada gugatan atau masalah yang terjadi. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, meskipun tanda tangan, terus kamu kok tanda tangan no, aku cek gak bisa mulai dari Surabaya, ampun urun karena ibu sudah masuk dalam salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Jadi perlu diingat, PTSL itu adalah sudah sangat mudah, jangan dibuat bermasalah. Karena kami benar-benar dari mungkin panitia, dari desa, dari BPN ingin membantu Bapak Ibu sekalian supaya mendapat
hak atas tanahipun berupa sertifikat. Mungkin itu yang sementara kita sampaikan. Karena ini diskusi Ibu, boten sosialisasi lah, anggap aman diskusi mungkin panjenengan ada yang perlu ditanyakan kepada kami dari wakil BPN, dari Ibu Kades, dari wakil Jaksa dan Kepolisian, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Dihaturkan terima kasih atas penjelasan teknis yang sudah disampaikan oleh Bapak Widodo selaku Ketua Bidang Yuridis dan juga kepada Bapak Khairul selaku Ketua Bidang Fisik Tim PTSL dari BPN Jombang. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau bahwa pada kegiatan hari ini masih penyuluhan atau sosialisasi awal, dan nantinya ada pun tahapan mekanisme pembentukan tim adjudikasi atau tim pelengkap di tingkat desa, pembentukan panitia di tingkat desa, dan juga untuk tahap pembukaan pendaftaran nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Sehingga sebagaimana tadi juga disampaikan oleh beliau, bagi panjenengan mungkin yang masih berstatus keluarga besar, kemudian si embah sudah wafat, nah ini sudah ada kesepakatan antara anak dan juga saudara, monggo nanti bisa segera mengurus pernyataan waris yang disaksikan oleh desa, ngaten nggih, sehingga masih ada waktu. Ini nanti tahapan tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Bidang Yuridis, 2024 ini adalah agenda untuk ukur bidang lengkap. Makanya kemarin alhamdulillah di hari Sabtu saya dan seluruh kepala dusun sudah melakukan foto udara pakai drone, buatan helikopter nggih. Pikir kula wingi helikopter badhe nunut numpak kula, Pak. Ini sudah diambil foto udara untuk Desa Jabon, mulai dari pojokan Legarang sampai pojokan Pranggan, Sengfong, dan juga perbatasan Sengon. Pada saat PTSL Sengon sudah diambil gambar kemarin. Oke, alhamdulillah itu termasuk bagian dari tahap awal atau persiapan. Bapak Ibu sudah disampaikan panjang lebar juga, baik dari jajaran kepolisian, kejaksaan, dan juga tim PTSL dari BPN Jombang. Panjenengan seneng nopo seneng? Alhamdulillah, tepuk tangan luar biasa untuk tim PTSL kita. Alhamdulillah kami haturkan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Kami buka pertanyaan dari Bapak Ibu peserta penyuluhan pagi hari ini. Monggo bisa ditujukan kepada para narasumber yang sudah hadir, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun dari BPN Kabupaten Jombang. Mohon bisa dibantu Bapak dari perangkat. Nggih bersabar nggih satu persatu. Saya Pak. Oh, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi dari Golean. Yang saya tanyakan, satu mengenai tanah hibah atau pemberian, misalnya dari orang tua ke anaknya yang belum meninggal, orang tuanya kan hibah. Apakah saat ini di PTSL bisa, misalnya seorang punya tanah satu bidang akan diberikan ke anaknya dua anaknya dibagi dua langsung. Iki tanah ini bagi loro daftar PTSL saiki pumpung ono misalnya. Apa itu bisa? Sedangkan letter C-nya masih atas nama orang tuanya. Yang kedua yang saya tanyakan adalah tanah waris. Ini yang biasanya ada di kampung. Tanah ini masih atas nama tidak hanya orang tuanya, tapi mbahnya, mungkin mbah yang kelima misalnya. Tapi sudah dikuasai oleh orang tuanya bertahun-tahun, kemudian sudah meninggal orang tuanya. Ini misalnya tanah ini juga akan diwaris dua orang, tapi masih letter C-nya masih atas nama orang dulu mbahnya. Apakah semacam ini juga bisa didaftarkan ke PTSL yang ada hari ini? Itu dua pertanyaan saya, karena ini biasanya banyak terjadi di desa-desa. Saya mengharap hal semacam ini bisa didaftarkan ke PTSL, karena kalau tidak bisa maka masih perlu proses lama lagi, harus jual beli dan sebagainya, harus urus waris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak ditanggapi satu persatu atau dihimpun dulu? Satu-satu.
2 orang dulu nggih. Baik, dari Bapak Kusnadi terima kasih. Selanjutnya deret timur dulu 2, nanti 2 tengah, 2 barat. Sabar nggih, tenang. Tenang, kayak waktu. Pertemuan ini sangat menarik. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya tentang syarat-syarat untuk mengikuti PTSL tadi. Nama Imro'atin dari Caluk Kulon, Jabon, Jombang. Yang perlu saya tanyakan tadi itu sudah dijelaskan bahwasanya syarat-syarat untuk mendaftarkan PTSL itu sudah tadi. Terus ini ada yang saya dengar itu bahwasanya yang mengikuti atau yang daftar itu tanah yang harus menghadap jalan. Apakah itu benar atau hanya berita hoax? Terus di keluarga kami itu sudah ada yang namanya pembagian secara resmi dari desa. Cuma waktu itu jalannya itu masih jalan pertolongan hanya untuk jalan keluarga. Nah, seumpama kami sekeluarga akan mendaftarkan, itu ada yang bilang katanya tidak bisa karena jalan yang ada itu bukan jalan umum atau jalan desa, melainkan jalan keluarga. Mohon nanti dijelaskan. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama terkait hibah kepada anak. Kedua orang tua masih hidup, Bapak? Masih hidup, alhamdulillah. Berarti tanah panjenengan kata harus disyukuri. Yang pertama itu, seperti yang sudah saya sampaikan pertama tadi, hibah dari orang tua ke anak jumlah berapapun boleh. Nanti mekanismenya panjenengan rawuh ke Pak Carik atau ke Bu Lurah, minta dibuatkan yang namanya surat pernyataan hibah dari orang tua ke anak, karena orang tua anaknya 2, kedua orang tuanya masih hidup. Nanti persetujuannya cukup ibu atau bapaknya mawon, karena dibagi roto, artinya begitu, terus nanti cukup datang ke desa dengan membawa 1 KTP kakak bapak ibu, KTP putrane karena kakaknya saya kira masih menjadi 1 atau sudah berdiri sendiri. Terus intinya KTP kakak bapak ibu, terus KTP kakaknya putrane sama SPBD PBB. Maka jenengan sowan teng Pak Cari atau sowan ke kantor desa minta dibuatkan yang namanya surat pernyataan hibah. Maka jenengan gambar erek-erek, istilahnya pun gambar tanahnya masih menjadi 1. Pembagiannya jenengan kurang lebih piro, mungkin dibagi Mujur atau bagi Malang, dengan catatan Bapak Ibu sekalian, ini menyangkut terkait yang jalan, tanahnya harus mendapatkan akses jalan, itu menjadi syarat wajib mutlak, harus ada jalan. Kenapa saya sampaikan harus ada jalan? Kalau tidak ada jalan atau pembagiannya nanti biasanya tanah kan mungkin 8 musuh 20 atau 50 yang menghadap jalan mukanya 8. Kalau dibagi ini memanjakan tidak memungkinkan. Misalnya putrane 3, ombone 8, mosok mek oleh 2,5 meter, kan bukan mungkin. Akhirnya akan dipotong, diiris, menyamping, otomatis menyamping yang dapat jalan adalah yang paling depan. Yo nek misalkan dono jalan saiki jek rukun, nek ono jotakan gara-gara mungkin anake mudes kembange sing do ngarep, dalane dipager yo ono sing sing liwat. Dadi pembagian atau
baik dari hibah atau waris wajib memiliki akses jalan. Minimalnya sebenarnya batas kelayakan paling boten motor iso liwat. Kenapa saya sampaikan harus kendaraan bisa liwat? Nanti juga terkait nilai ekonomi jalannya, nilai ekonomis tanah ibu. Nek dalane sak meter kira-kira jenengan kon tuku 50 juta koyoke ya mau. Tapi nek dalane iso diliwati motor mungkin iso bayar 200, paling ndak iso 150. Lain Bapak, nggih. Itu nilai ekonomisnya. Nilai efek yang lain nanti Pak Carik kalih Bu Lurah nek wonten gotak-gotakane dulur mesti melayune nang Pak Carik nggih teng Pak Lurah. Misalkan sing mburi anake nakal ngene wae nggih nyawati kentheng ta mungkin ya napa nggih biasa anak niku sing arep dhewe dulure gak trimo dipager terus liwat pundi dulure jenengan nggih. Itu kenapa harus ada jalan, dan jalanan itu tidak boleh ikut dalam sertifikat, harus dikeluarkan dari objek. Itu syarat wajib karena ini terkait nanti mungkin waris dan pembagian hibah harus dikeluarkan dari objek. Artinya dalan iku wau tidak boleh masuk dalam sertifikat hak. Bapak Ibu sekalian, syukur-syukur nanti dibuatkan surat pernyataan pelepasan bahwa nanti itu dibuat untuk jalan umum. Nanti mungkin pelepasannya siapa yang menerima, desa yang menerima. Kenapa nanti harus ada pelepasan? Kalau nanti sudah ada pelepasan, tanah itu menjadi tanah negara atau tanah desa, misalkan Pak Lurah ada dana desa atau dan lain sebagainya, nanti bisa dialokasikan untuk pembangunan. Mungkin di paving, mungkin di aspal Pak Dari atau Bu Lurah, itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau memang tanahnya belum keluar dari hak atau belum dilepaskan, Bu Lurah atau Pak Carik insya Allah boten purun mapping jalannya panjenengan. Terkait yang kedua tadi waris Bapak waris orang tuanya sudah meninggal sekarang dimiliki oleh cucu berarti terus sesuai yang sudah tadi kita sampaikan bahasane nenek moyang kula niku nenek moyang Bapak Ibu sekalian niku kan jarene seorang pelaut ra ngoten niku mek parikan mawon. Intinya letter C itu tidak usah dicari runtutnya karena mungkin tahun 60 jenenge si A, tahun 70 wis beralih ke B, tahun 75 beralih ke C sampai ke Z. Makanya Pak Carik kali Bu Lurah mumet goleki riwayat mulai dari penguasaan awal karena letter C atau ketetapan IPEDA yang awal lahir di tahun 60 sudah 77 tahun sudah 64 kata saya Bu Carik dan Bu Kades sama Pak Lurah sudah terlalu riskan, nanti kita juga bingung. Makanya untuk alas hak cukup dengan DHKP. DHKP, kenapa saya sampaikan DHKP? Nanti kita hanya butuh penguasaan 1 derajat ke atas. Sampai sekarang, misalkan Bapak Ibu sekalian pemiliknya si A, kita cukup mengalir ke B. Artinya tidak harus runtut sampai dengan kepemilikan yang awal. Terus terkait yang penguasaan secara waris, berarti nanti kalau memang dimiliki bersama, artinya belum dibagi tanahnya, cukup buat surat keterangan waris yang surat pernyataan waris yang ditandatangani para ahli waris, diketahui oleh kepala desa, 2 orang saksi, dan disahkan oleh camat. Bila mana itu masih menjadi harta bersama
kalau sekalian pembagiannya boleh sesuai amanat undang-undang nggih, boleh langsung dengan pembagian haknya, misalkan puterane gangsal dibagi 5 nggih. Boleh Bapak. Nah, terus sekali jalan nggih, nanti dibuatkan surat pernyataan waris yang di dalamnya disebutkan terkait pembagian hartanya nggih. Dan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Pak Carik, Bu Lurah, pembagiannya tidak harus valid, maksudnya valid terkait luas nggih. Nanti tetap dicantumkan kurang lebih nggih. Karena nanti terkait hasil yang akan dituangkan, meskipun Pak Carik kalau panjenengan ukure sedino blem gak mari-mari, mungkin 3 dino cekot mari, tidak akan kami pakai. Jadi ukuran yang dipakai adalah ukuran yang dilakukan oleh petugas yang dituju dari kantor pertanahan. Yang diukur nopo? Tugu batas panjenengan. Bukan mengukur luas, bukan mengukur panjang lebar gitu. Karena kita sudah menggunakan alat yang terbaru, dan terus kita hanya mengklarifikasi atau menitik di tugu batas Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti akan muncul keluasan yang sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Nek Bapak Ibu sekalian ukur manual, mungkin ono waktu titik ngoten nggih, nanti juga luasnya tetap selisih. Makanya untuk surat proses pembuatannya terkait luas, saya harapkan ukur kasaran mawon nggih. Nanti tetap luas yang dicantumkan, suratnya plus minus. Nggih. Paham Bapak nggih? Yang tadi menanyakan waris nggih sama pembagianipun, monggo dimulai dari sekarang nggih. Kalau waris karena memang panjang, saya Ibu mulai dari sekarang nggih, segera diproses. Terkait Ibu tadi nggih sudah saya singgung juga karena memang sama nggih, hampir sama. Terus memang akses jalan adalah syarat mutlak bagi kami. Kenapa kok menjadi syarat mutlak? Karena manfaatnya yang menerima adalah Bapak Ibu sekalian. Nek mboten enten dalane kira-kira panjenengan purun mboten tumbas tanah. Mboten nggih? Nggih. Lah misalkan tanah kebon nang jewuru, ora nek dalane, seneng jenengan tumbas. Terus marang ngono ngarepe didegi omah, karepe malih didegi omah. Diukur pengi omah gawe nek dalan. Terus sampean atena kebon sampean kira-kira iya napa? Itu gambaran yang paling mudah. Terus syarat sahnya terkait pembagian atau pemisahan bidang tanah yang belum terdaftar harus ada jalan atau harus menghadap ke jalan. Jalan lebih lebar lebih baik. Sing penting ojo wong mlebu niku miring ngeten Ibu. Paling boten minimalnya becak lah. Nggih Mas Irul. Sebenarnya kalau aturannya sesuai dengan aturan itu paling enggak minimalnya 3 meter Ibu. 3 meter. Nggih, tapi nek tanahe mek titik di long 3 meter nggih koyoke monggo. Artinya tanah itu ada nilai ekonominya bila mana ada jalan. Semakin lebar jalannya juga nilainya juga semakin mahal. Nggih, misalkan jalan provinsi kalian gang nomorku nilainya kan benten nggih Bu. Jadi kurang lebihnya kenapa harus ada jalan? Salah satunya adalah menangani masalah yang timbul di kemudian hari. Yes. Jelas nggih, Ibu? Nggih, matur nuwun. Monggo Mbok Merai ada yang ditanyakan dari kejaksaan dan kepolisian, monggo ampun wedi. Beliau memang kita ajak bersama. Niki anggap diskusi nggih Bu, kaya napa kuwatir anu napa Bu, ditimbali mboten usah wedi Bu. Sepanjang panjenengan tidak melakukan pelanggaran, beliau-beliau juga sangat baik, sangat akomodatif nggih beliau-beliaunya. Tapi nek jenengan kagungan masalah apa maneh salah, jenengan ngedep
Pak Deni mawon kaya wis dreweni. Masuk kula barang ya sami Bu. Kula nek ditimbali secara surat, wedi Bu. Soalnya suratnya Pak Deni kali Pak Yoga ini wonten warnai, wonten sing ijo, wonten sing kuning, nggak sampai abang. Anggota boleh mendaling nggih, ampun sampai. Monggo Mbak Moni ada yang perlu ditanyakan kepada kami berlima, dipersilakan. Pak, ngapunten mau nambahkan mawon, untuk tanah yang didaftarkan wajib punya akses jalan. Ini ada cerita tanah itu di tengah-tengah kebun yang dikelilingi tanah orang lain dan sepakat untuk dibagi. Dan dibagi itu posisinya seperti yang jenengan aturkan tadi. Kalau dibagi lurus terlalu kecil memanjang, lah ini dibagi porsinya melebar. Tapi sebagian sudah sepakat dihibahkan untuk jalan, tapi tidak ada tembusan ke jalan keluar. Nah, itu artinya gimana? Itu kan tetap menghadap jalan, tapi tidak ada tembusan jalan keluar. Masalahnya tanah tetangga. Matur suwun. Ikut ada jalan kebun duri. Memang nopo itu mekanisme tata ruang yang ada di Indonesia memang seperti itu karena memang cara pemerintah itu ngature nontonin niku ngekek aturan niku keri sering terjadi tapi mboten kathah insyaallah nggih. Memang sesuai amanat undang-undang nggih terkait yang tanah yang tidak punya jalan itu memang dari pihak tetangga atau yang memiliki tanah yang sebelahnya yang mungkin bisa mengacu ke akses jalan. Niki kula macaaken undang-undang mawon nggih. Kula sajane yo wedi ngoten ya. Artinya memang berkewajiban yang tanah yang sebelahnya itu memberikan akses jalan. Itu kewajiban. Tanda petik tapi nggih dengan catatan yang tidak punya jalan harus memberikan ganti rugi atas tanah yang dijadikan jalan. Padha mawon kalian jenengan tumbas tanahe tangga gawe jalan. Niku amanahe undang-undang. Kula hanya menerjemahkan nggih. Lah nek memang tanahe gak iso nanti juga tetap mungkin ada solusi nggih. Nanti coba pemilik tanah kita mediasi, kita tembung dengan jalan diberikan secara sukarela atau mungkin dengan ganti rugi karena memang kewajibannya memberikan jalan. Tapi kewajiban jenengan yang dikasih jalan tuku ora repot Bu. Kan bulet nggih. Dan terus memang amanahnya seperti itu Bu, sesuai dengan KUHAP-nya. Nanti mungkin Pak Yoga yang lebih paham terkait KUHAP gitu, karena kita hanya intensi kita memang terkait KUHAP sebagai efek samping gitu, terhadap pelanggaran. Dan terus tetap kita edukasi, mungkin nanti Pak Yoga atau mungkin Pak Deni lebih bisa terkait aturan yang ada gitu. Terus penafsirannya memang tetangganya itu harus memberikan jalan, tapi dengan ganti rugi atau bahasa kasarnya harus dituku lah sami mawon ngoten nggih. Tapi nanti mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut dimediasikan karena saya yakin tidak banyak nih. Nanti mungkin Mas Irul setelah proses pengukuran selesai ada yang namanya pemetaan asistensi, mungkin nanti di situ nanti baru kita lihat tanah-tanah yang tidak ada jalan itu. Monggo penanya berikutnya. Sebutkan nama, dari dusun mana?